Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lugustiana. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah revolusioner Republik Indonesia ini adalah peristiwa yang terjadi di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1958. Peristiwa ini terjadi karena adanya kekecewaan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat. Baiklah, beberapa informasi yang saya dapatkan dari wawancara yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama adalah latar belakang terjadinya PRRI. Latar belakang terjadinya PRRI ini adalah karena adanya rasa kekecewaan terhadap pemerintahan pusat yang tidak adil dalam penyaluran dana alokasi yang seharusnya diserahkan kepada pemerintahan daerah Sumatera, tetapi malah tidak sampai kepada tangan pemerintahan daerah Sumatera. Akibat dari hal itu, pemerintahan Sumatera pun merasa kecewa terhadap pemerintahan pusat yang tidak adil dalam pengalokasian dana tersebut. Dan pada akhirnya, pemerintahan daerah pun yang seharusnya juga harus menyalurkan dana kepada pemerintah pusat pun tidak menyalurkan dana sama sekali kepada pemerintah pusat, tetapi malah mereka gunakan untuk pembangunan infrastruktur umum seperti jembatan-jembatan yang diberi nama Dewan Banteng. Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur umum, dana ini juga digunakan untuk pembentukan dewan-dewan yang diberi nama Dewan Banteng. Di Provinsi Sumatera ini pun dipimpin oleh Ahmad Hussein yang dikenal sebagai tokoh pemimpin besar dalam aksi PRRI. Yang kedua yaitu proses terjadinya PRRI. Proses terjadi PRRI ini yang pertama adalah pada tahun 1958, Ahmad Hussein pun resmi membentuk sebuah pemerintahan baru dari Republik Indonesia, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Ahmad Hussein yang dibantu juga oleh pemerintahan sipil dari Partai Masyumi yang sangat kita kenal bahwa sangat anti terhadap Partai Komunis Indonesia. Dan pada saat itu juga Soekarno sebagai Presiden Indonesia sangat akrab dengan Partai Komunis Indonesia tersebut. Mendengar pemberontakan tersebut, akhirnya pemerintahan pusat menindak tegas PRRI tersebut dengan cara melancarkan operasi militer yang pada saat itu pemerintah pusat dipimpin oleh pasukan APRI, sedangkan pemerintahan daerah dipimpin oleh tentara Ferry. Dan yang pada saat itu pemerintahan daerah hanya terdiri atas 6 provinsi melawan 24 provinsi yang mendukung pemerintahan pusat. Akibat kekurangan pasukan, akhirnya pemerintahan daerah pun rela mengorbankan para pelajarnya dari tingkat SMP, SMA, sampai mahasiswa untuk menyerang tentara yang diutus oleh pemerintah pusat. Tapi pada akhirnya pemerintahan daerah pun kalah karena kekurangan senjata serta kekurangan pasukan dalam melawan pemerintahan pusat. Dan pada akhirnya pemberontakan tersebut pun dimenangkan oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga yaitu akhir dari PRRI. Akhir dari PRRI ini adalah PRRI ini berhasil ditumpas oleh pemerintahan pusat dan para tentara dari daerah yaitu banyak yang melarikan diri dan ada juga yang menyerang. Dan pada akhirnya pada tahun 1958 PRRI pun berhasil ditumpas oleh pemerintahan pusat. Yang keempat yaitu dampak dari PRRI. Yang pertama yaitu banyaknya memakan korban jiwa. Dari peperangan tersebut pun banyak memakan korban jiwa di daerah Sumatera, yaitu sekitar 20.000 orang dan juga banyak lagi yang luka-luka. Yang kedua yaitu rusaknya sarana dan prasarana umum. Seperti yang kita ketahui pada saat itu banyaknya pembangunan yang dilakukan pun hanya sia-sia dilakukan. Yang ketiga yaitu merosotnya perekonomian di Indonesia. Karena adanya peperangan tersebut pun menimbulkan adanya perosotan ekonomi karena peperangan tersebut. Yang keempat yaitu masyarakat Minangkabau dianggap sebagai masyarakat yang pembangkang. Meskipun pada saat itu Ahmad Hussein telah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membangkang, tapi dirinya hanya ingin mengingatkan kepada Soekarno untuk tidak terlalu dekat dengan PKI. Yang kelima yaitu terganggunya psikologis masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dianggap sebagai masyarakat yang tidak dapat lagi melahirkan
tokoh-tokoh intelektual yaitu seperti Bung Karno dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu adanya kesadaran diri dari pemerintahan untuk memperluas otonomi daerah. Dengan cara menyalurkan otonomi daerah kepada masing-masing daerah, maka daerah tersebut akan mampu memenuhi kebutuhannya. Dari materi PRRI ini kita dapat mempelajari bahwa kita harus selalu menjunjung tinggi keadilan agar tidak timbul lagi peristiwa seperti pada tahun 1958 pada tahun yang akan datang. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.